النبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بهذا الصدور شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى دار القرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya dalam arti melakukan segala perintah-perintah Allah sekuat dan semampu-mampu kita dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan sekuat-kuat tenaga kita. Hadirin jamaah Jum'ah yang senantiasa Allah muliakan di bulan yang sangat mulia ini, bahwa kita sepakat menginginkan di dalam kepribadian kita itu punya nilai-nilai yang islami dalam kehidupan dunia ini yang merupakan satu keharusan yang mesti dicita-citakan, diupayakan secara konkret oleh setiap muslim. Untuk tegaknya nilai-nilai islami, langkah awalnya adalah membentuk manusia menjadi seorang muslim yang berkepribadian islami. Karena dari pribadi-pribadi yang islami inilah diharapkan lahirnya keluarga yang islami pula, sehingga cepat atau lambat akan terwujud masyarakat yang secara keseluruhan bernuansa dan berperilaku kehidupan islami pula. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan ibadah puasa yang pada hari keempat. Berdasarkan analisa dari ayat-ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis, dapat kita simpulkan bahwa puasa memiliki pengaruh yang sangat positif bagi perkembangan dan pembentukan pribadi yang islami. Hal ini karena ada beberapa fungsi di dalam atau yang terkandung di dalam pelaksanaan amalan ibadah puasa yang kita laksanakan ini. Sekurang-kurangnya paling tidak ada 6 fungsi utama puasa dalam kaitan pembentukan pribadi dan masyarakat yang islami. Pertama, puasa berfungsi sebagai pakaian takwa, sehingga orang yang berpuasa biasanya sangat lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan bila hendak melakukan sesuatu. Pertimbangan yang dimaksud adalah apakah sesuatu yang hendak dikerjakan itu bertentangan atau tidak dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kehati-hatian orang dalam berpuasa dalam melakukan sesuatu seperti kehati-hatian orang yang memakai pakaian berwarna putih, karena bila ia sembarangan duduk di suatu tempat bisa jadi pakaian itu akan kotor, dan kalau pakaian berwarna putih kotornya tentu sangat tampak. Hal ini berarti orang yang berpuasa akan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala menjalankan ibadah puasanya sungguh-sungguh dan tentu hanya karena panggilan keimanan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Yang kedua, puasa juga berfungsi sebagai perlindung dari kemungkinan manusia melakukan hal-hal kejahatan. Apalagi di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa adalah junnah atau perisai atau tameng yang bisa membentengi dan melindungi manusia dari kemungkinan melakukan hal-hal yang tidak benar. Apalagi setiap muslim yang berpuasa memang harus mampu mengendalikan diri, sehingga tidak begitu saja menuruti keinginan-keinginan yang tidak benar. Hal-hal yang dihalalkan saja kita bisa tinggalkan dan wajib kita tinggalkan manakala kita sedang menjalankan puasa. Apalagi hal-hal yang tentu sangat dilarang, hal-hal yang tidak diperkenankan, hal-hal yang halal seperti kebiasaan kita pada siang hari tidak pada saat puasa melakukan makan, minum dan berhubungan keluarga, itu saja diharamkan ketika menjalankan puasa, apalagi hal-hal yang sangat tidak dianjurkan oleh agama atau yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "As-siyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu faqul inni shaimun." Puasa itu benteng. Bila seorang di antara kamu berpuasa, maka hendaklah dia tidak berkata kotor dan tidak berlaku jahil. Bila ada seseorang memaki dengan kata-kata kasar atau hendak mengajaknya berkelahi, hendaklah dia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku dalam dan sedang berpuasa. Maka jika masing-masing orang yang menjalani ibadah puasa mampu menahan diri dari kemungkinan melakukan hal-hal yang tidak benar dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulnya, niscaya akan terwujudlah masyarakat yang islami yang kita dambakan selama ini. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, fungsi yang ketiga dari ibadah puasa adalah kaitan pembentukan masyarakat islami adalah taqarrub ilallah, dalam arti atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa seorang muslim dididik untuk selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan ini telah tumbuh di dalam diri manusia, niscaya dia tidak akan berani menyimpang dari hal-hal yang di luar jalan Allah. Memang pada dasarnya seluruh peribadahan ini di dalam Islam memang mendidik manusia untuk tidak selalu merasa, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Namun dalam puasa khususnya, dengan segala rangkaian ibadahnya, ibadah lain, misalnya dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan i'tikafnya, dengan sedekahnya, dengan takjil dan buka bersamanya, ini akan lebih kuat lagi dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ibadah lain yang mendatangkan hubungan kepada Allah, misalnya qiyamul lail. Qiyamul lail bisa diisi dengan tarawih, salat witir, tahajud dan lain sebagainya. Memperbanyak tilawah Al-Qur'an dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan mentadabburinya. I'tikaf di masjid yang biasa membebaskan seorang muslim dari segala kesibukan duniawi, yang bisa membebaskan seorang muslim dari kehidupan duniawi, haruslah kita banyak-banyak beriktikaf di masjid, dan itu adalah bentuk taqarrub kita, salah satu taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang muslim telah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, niscaya dia dapat merasakan kedekatan dirinya kepada Allah yang membuatnya tidak berani untuk melakukan kemaksiatan karena merasa dilihat oleh Allah, walaupun kita sendiri tidak melihat dan tidak akan dapat melihatnya.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam rangkaian ayat tentang ibadah Ramadan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, aku adalah orang yang zat yang sangat dekat dengan mereka. Jika kalangan muslim telah mencapai hal ini, tentu saja ibadah Ramadan dapat kita nilai sebagai berhasil, telah berhasil mewujudkan masyarakat yang islami. Dan sedangkan fungsi yang keempat dari ibadah Ramadan adalah sebagai pendidik keikhlasan seorang muslim dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa, tidak diketahui oleh siapapun. Pada dasarnya seorang bisa saja tidak berpuasa meskipun dia mengaku berpuasa, atau kelihatannya seperti orang yang berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Tapi karena nilai-nilai ikhlas yang di dalamnya, karena puasa didasari dengan nilai ikhlas, maka kita walaupun tidak dilihat oleh siapapun, tetap selalu menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Oleh karena itu Allah menyatakan bahwa puasa itu untukku, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah taala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Bahwa setiap amal Bani Adam dilipat gandakan pahalanya satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali. Allah dalam hal itu menyatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajibih, karena puasa itu ibadah untukku dan aku yang akan mencukupi dan memenuhi pahala ibadah Ramadan puasa tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelima, puasa juga dapat mendidik seorang muslim untuk disiplin dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini dicerminkan di dalam ibadah puasa. Meskipun seorang muslim telah begitu lapar dan haus, dia tidak akan makan dan minum sebelum waktunya, atau ketika sedang asyik makan dan minum ketika sahur, lalu sampai pada waktu imsak atau fajar, meskipun makan dan minum belum selesai, dia segera menghentikannya. Inilah pendidikan disiplin yang kita petik dari pembelajaran dan perlakuan kita di bulan puasa. Begitu pula ketika berbuka puasa, yang meskipun terasa lelah dan mengantuk, kita tetap berangkat ke masjid, ke musola, dan di rumah kita di majelis-majelis untuk menunaikan sholat isya dan dilanjutkan dengan ibadah tarawih. Ini bentukan-bentukan kepribadian kita di dalam bulan puasa untuk dalam rangka disiplin waktu. Terakhir, yang keenam dari fungsi ibadah Ramadan adalah sebagai pengukuh hubungan dengan sesama muslim. Hal ini memang kita rasakan dengan lebih banyaknya kita bertemu di masjid dalam rangka tadarrus bersama, tarawih bersama, dan sholat berjamaah bersama, serta berbagai acara dengan sesama kaum muslimin. Lebih dari itu, bahkan dengan kesadaran berukhuwah ini diperkukuh lagi dengan menunaikan kewajiban zakat yang mengandung hikmah tersendiri, serta pada saat hari raya Idul Fitri yang kita berkumpul di seluruh lapisan masyarakat sebagai lambang persatuan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin yang kita cintai ini. Dengan demikian, amat terasa bahwa ibadah Ramadan dari tahun ke tahun memberi arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang islami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalaik wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaik wal bashar.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma ashabihil ghurar, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa af'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqti wa hin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ila Allah ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahu hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha haluna la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkar wal baghy was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khussah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrusana wa tarawihana wa sadaqatina wa tadabburana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal akbar. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru min fadlihi ya'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتضرعنا وتعبدنا وجميع عبادتنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.